Halo semuanya, selamat datang di Ujar Unpad Mengajar. Saya Dr. Feni Wulandari SHMH dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam hukum perikatan, yaitu hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam pelunasan hutang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hubungan antara kreditur dan debitur adalah bagian integral dari kehidupan ekonomi dan keuangan. Ketika seseorang atau suatu badan hukum meminjam uang, baik itu untuk kepentingan pribadi, bisnis, atau investasi, terdapat hak dan kewajiban yang muncul bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Namun, tidak jarang kita mendengar tentang permasalahan yang timbul seiring berjalannya waktu dalam hal pelunasan hutang, baik karena debitur yang tidak mampu membayar tepat waktu, atau karena pihak kreditur yang tidak memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dengan baik hak-hak yang dimiliki oleh kreditur serta kewajiban debitur dalam menjalankan kewajiban pelunasan hutang. Teman-teman mahasiswa, dalam materi hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, bagaimana mekanisme pelunasan hutang itu berjalan, serta apa yang terjadi jika terjadi wan prestasi atau kelalaian dari salah satu pihak. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat berbagai contoh kasus yang akan membantu saudara memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sering kita temui, permasalahan hukum dalam pelunasan hutang tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang harus dibayar, tetapi juga dengan cara-cara yang sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kreditur dan debitur. Melalui pemahaman ini diharapkan saudara bisa melihat bagaimana peran hukum dalam menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Baiklah, untuk memulai diskusi kita, mari kita mulai dengan memahami lebih dalam apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang piutang, serta bagaimana pelaksanaan dan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menarik kan? Yuk kita simak pembahasannya sampai akhir. Baik teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa konsep hukum yang sangat penting dalam dunia hukum perdata, khususnya dalam hal jaminan dan perlindungan hak terhadap kreditur maupun debitur. Materi yang akan kita pelajari meliputi hak privilege, hak retensi, dan hak reklame. Ketiga hak ini memiliki peran yang sangat vital dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara pihak yang memiliki kewajiban dengan pihak yang menuntut hak, baik dalam konteks perjanjian hutang piutang maupun dalam kontrak-kontrak lainnya. Pertama, kita akan membahas hak privilege. Hak ini memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaian hutang debitur, terutama dalam hal adanya pembagian sisa harta dalam proses kepailitan. Hak privilege memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak lainnya, sehingga penting bagi kita untuk memahami kapan dan bagaimana hak dapat diterapkan dalam praktik. Kemudian kita akan membahas hak retensi, yang memungkinkan seorang pihak untuk menahan barang milik pihak lain sebagai jaminan atas pelunasan utang. Hak ini sering ditemui dalam berbagai hubungan kontraktual, khususnya dalam kontrak kerja atau penyimpanan barang. Bagaimana hak retensi ini dapat digunakan dengan benar serta apa akibat hukum yang ditimbulkannya akan kita bahas lebih mendalam. Terakhir, kita akan membahas hak reklame. Hak ini berkaitan dengan pemberitahuan atau pengumuman yang dibuat oleh pihak yang memiliki hak untuk menuntut atau mengklaim sesuatu atas benda tersebut. Pada umumnya, hak reklame ini digunakan dalam konteks penyelesaian sengketa harta atau barang yang telah diambil alih oleh pihak lain. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar saudara-saudara dapat memahami konsep dasar dari ketiga hak tersebut serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktek hukum. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan saudara-saudara mampu mengidentifikasi kapan hak-hak ini dapat diterapkan serta mengerti konsekuensi hukum dari masing-masing hak tersebut dalam hubungan hukum perdata. Baiklah, untuk memulai pembahasan ini, kita akan mulai dengan hak privilege terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke hak retensi dan hak reklame. Semoga melalui pembahasan ini, saudara-saudara bisa lebih siap
dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak-hak ini dalam kehidupan profesional kelak. Baik mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang cukup penting dalam hukum perdata, yaitu hak privilege. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenung sejenak tentang posisi kreditur ketika debitur mengalami kesulitan finansial atau bahkan pailit. Dalam hal ini, apa yang terjadi apabila ada salah satu pihak yang berhak atas sisa harta debitur? Siapa yang akan diprioritaskan? Nah, inilah yang menjadi inti dari hak privilege. Hak privilege adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kreditur tertentu untuk mendapatkan prioritas dalam pembayaran hutang debitur dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dalam hal ini, kreditur yang memiliki hak privilege memiliki posisi yang lebih tinggi dalam urutan pembayaran hutang jika debitur dinyatakan pailit atau harta debitur dibagikan kepada para kreditur. Jadi, hak ini memberikan perlindungan lebih bagi kreditur tertentu yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan debitur atau yang diberi hak prioritas oleh hukum. Sekarang, mari kita lihat contoh kasus yang bisa membantu saudara-saudara lebih memahami konsep ini. Misalnya, sebuah perusahaan bangkrut dan harus membayar hutang kepada beberapa pihak. Di antara para kreditur, ada yang memiliki hutang terkait dengan gaji pekerja dan ada yang memiliki hutang dalam bentuk pinjaman modal. Dalam hal ini, menurut hukum, gaji pekerja memiliki hak privilege. Artinya, meskipun ada beberapa kreditur lainnya, gaji pekerja akan dibayarkan terlebih dahulu karena mereka memiliki hak untuk diprioritaskan atas pembayaran hutang perusahaan yang bangkrut. Contoh lainnya, dalam proses kepailitan, jika debitur memiliki hutang yang berkaitan dengan pajak atau hutang kepada negara, maka negara memiliki hak privilege untuk diprioritaskan dalam mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, meskipun ada kreditur lainnya. Hal ini dikarenakan negara memiliki posisi khusus dalam sistem hukum sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan umum. Penyelesaian kasus. Kembali pada kasus perusahaan yang bangkrut tadi, kita bisa lihat bahwa dalam pembagian harta kepailitan, pekerja yang memiliki hak privilege akan mendapatkan gaji terlebih dahulu sebelum kreditur lainnya. Misalnya, pihak yang memberikan pinjaman modal. Proses ini dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas, yaitu dengan menyusun daftar prioritas pembayaran utang yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa hak-hak kreditur yang memiliki hak privilege tidak dilanggar. Di sini kita bisa belajar bahwa hak privilege tidak hanya mengatur urutan pembayaran hutang, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap lebih membutuhkan perlindungan hukum seperti pekerja atau negara. Dengan adanya hak privilege, sistem hukum kita berusaha untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta yang terbatas. Untuk lebih mendalami hal ini, kita perlu memahami lebih lanjut tentang jenis-jenis hak privilege yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, serta bagaimana mekanisme pelaksananya. Kita juga akan melihat berbagai contoh lainnya yang lebih spesifik dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan paparan ini, saya berharap teman-teman bisa lebih mudah mengaitkan teori dengan praktik dan memahami pentingnya hak privilege dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tertentu dalam hubungan kreditur dan debitur. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, silakan disampaikan. Baik, saudara-saudara mahasiswa sekalian, kita lanjutkan dengan membahas sebuah konsep penting dalam hukum perdata, yaitu hak retensi. Sebelum masuk ke teori, coba kita pikirkan bersama. Pernahkah saudara-saudara mengalami situasi di mana seorang menahan barang milik kita karena kita belum melunasi kewajiban pembayaran terhadap jasa atau barang tersebut? Misalnya, ketika kita memperbaiki kendaraan di bengkel, tetapi karena biaya servis belum dibayar, pihak bengkel menahan kendaraan kita. Itulah gambaran sederhana tentang hak retensi. Hak retensi adalah hak seseorang untuk menahan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya sampai kewajiban tertentu seperti pembayaran dipenuhi. Hak ini bukan untuk memiliki barang tersebut, melainkan untuk menjamin bahwa pihak yang berutang memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, hak retensi berfungsi sebagai alat tekanan agar pihak yang berutang segera melunasi kewajibannya. Untuk memperjelas pemahaman saudara-saudara, mari kita lihat contoh kasus berikut. Seorang pelanggan membawa mobilnya ke sebuah bengkel untuk diperbaiki.
Setelah pekerjaan selesai, pelanggan tersebut menolak membayar biaya servis yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak bengkel berhak menahan mobil tersebut berdasarkan hak retensi sampai pelanggan membayar kewajibannya. Pihak bengkel tidak boleh menjual atau menggunakan mobil tersebut untuk keuntungannya sendiri, namun hanya berhak menahan mobil tersebut sebagai jaminan. Penyelesaian kasus. Dalam contoh kasus tadi, penyelesaian yang dapat dilakukan adalah pelanggan membayar biaya servis sesuai kesepakatan. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, bengkel wajib segera menyerahkan kembali mobil kepada pelanggan. Jika pelanggan tetap tidak membayar dalam jangka waktu tertentu, pihak bengkel bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin menjual barang yang ditahan guna melunasi utang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun perlu digarisbawahi bahwa hak retensi hanya berlaku selama barang tersebut masih dalam penguasaan pihak yang berhak menahan. Begitu barang tersebut dikembalikan atau hilang dari penguasaan, maka hak retensi hilang. Oleh karena itu, pemegang hak retensi harus berhati-hati dalam menjaga barang yang ditahannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi tentang hak reklame hari ini, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara membeli barang, namun karena satu dan lain hal, barang itu ditarik kembali oleh penjual? Atau dalam konteks perdagangan yang lebih besar, barang yang dikirimkan belum dibayar penuh dan penjual menginginkan hak untuk menarik kembali barang tersebut? Inilah yang menjadi latar belakang dari konsep hukum yang kita sebut hak reklame. Hak reklame adalah hak untuk menarik kembali suatu barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Apabila pembeli tersebut tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak membayar harga barang sesuai kesepakatan, dan hak ini bersifat khusus karena berbeda dengan sekadar penagihan hutang. Di sini, penjual tetap bisa meminta kembali barang yang sudah dikuasai oleh pembeli. Untuk memperjelas, mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Seorang produsen furnitur mengirimkan 100 unit meja ke seorang pembeli grosir dengan perjanjian bahwa pembayaran dilakukan sebulan setelah barang diterima. Namun, setelah sebulan berlalu, pembeli tidak membayar sama sekali. Dalam kondisi ini, si produsen memiliki hak reklame untuk meminta kembali 100 unit meja tersebut asalkan syarat-syarat hukum yang berlaku sudah terpenuhi. Penyelesaian kasus. Dalam kasus tersebut, penyelesaian hukumnya adalah produsen dapat mengajukan klaim hak reklame kepada pengadilan atau pihak berwenang dengan menunjukkan bukti perjanjian jual beli dan bukti ketidakpenuhan kewajiban pembayaran oleh pembeli. Jika permohonan dikabulkan, produsen dapat menarik kembali barang yang telah diserahkan. Hak reklame ini harus dilakukan dalam waktu tertentu, biasanya dibatasi oleh ketentuan undang-undang mengenai jangka waktu pelaksanaan hak tersebut. Perlu saudara-saudara ketahui, hak reklame hanya berlaku apabila barang tersebut masih dalam keadaan asli, belum bercampur atau berubah bentuk, dan masih bisa diidentifikasi. Misalnya, jika meja-meja tersebut sudah dijual kembali ke pihak ketiga atau sudah diubah bentuknya, maka hak reklame bisa menjadi sulit atau bahkan gugur. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri pembahasan hari ini tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam pelunasan hutang, mari kita tarik kesimpulan untuk memastikan pemahaman kita lebih jelas dan mendalam. Hak privilege adalah hak istimewa yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu untuk menolak mengungkapkan informasi atau dokumen tertentu, biasanya dalam rangka melindungi kepercayaan dan hubungan profesional seperti antara pengacara dan klien. Dalam praktiknya, hak ini menjaga integritas profesi dan keadilan dalam proses hukum. Hak retensi adalah hak seseorang untuk menahan barang milik orang lain sampai kewajiban tertentu dipenuhi, biasanya terkait pembayaran atau pelaksanaan prestasi. Hak ini menjadi jaminan alami bagi pihak yang berpiutang tanpa perlu perjanjian khusus. Hak reklame adalah hak penjual untuk menarik kembali barang yang telah diserahkan kepada pembeli apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak membayar harga. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan penjual dalam transaksi jual beli. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.